Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali dengan saya, Fadli Digital, di mana kali ini, teman-teman, saya ingin sharing kepada teman-teman cara mendapatkan 1000 data customer, atau dalam hal ini calon member, karena saya kan fokusnya ke kelas ya, ke kursus online, atau data customer biar kita samain persepsi lah ya, teman-teman. Data calon customer, di mana nanti tujuannya adalah kita menawarkan produk atau jasa kita. Nah, ini yang saya lakukan, teman-teman, dimana ini saya lakukan di produk saya dengan melakukan membuat lead magnet agar orang-orang mau menukarkan atau memberikan data mereka. Data itu kalau kita bilang database ya, di Indonesia itu masih kayak nama, email, dan WA. Nah, di sini teman-teman, saya punya lead magnet itu namanya mini course solopreneur, di mana waktu itu saya sharing kepada teman-teman di Instagram ya. Teman-teman tahu saya punya Instagram nih. Ini teman-teman. Waktu itu saya sedang campaign atau membahas atau fokus concern terhadap bagaimana sih kita ini sebagai solopreneur atau sebagai individu bisa menjual ya skill, pengalaman, dan pengetahuan kita kepada orang lain. Jadi kita jual skill kita daripada hanya mendapatkan gaji UMR melalui upah yang kita dapatkan di sebuah perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun negeri ya lawannya ya. Kenapa enggak dicoba atau dijual juga skill kita, skill dan pengalaman kita ini kepada orang lain yang lebih banyak, kepada khalayak ramai. Dalam hal ini tentu kepada orang-orang yang ada di online. Gitu teman-teman. Nah, ini takut salah ini saya. Dimana ini teman-teman, saya mendapatkan 1000 data ini, 1008 data ini dalam waktu ini kalau lihat ini ya, 4 sampai 8, berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, dalam waktu 4 bulan ya cukup lama sih. Cuma kalau 1000 data ini database ya teman-teman, lebih berharga rasanya bagi saya ya, menurut saya ya, 1000 data tadi ketimbang follower saya di Instagram yang sebanyak 41 ribuan ini teman-teman. Karena 41 ribu di Instagram ini hanya angka di sosial media kita, di akun sosial media kita. Sementara database tadi yang saya tunjukkan teman-teman, ini contohnya salah satu saya buka ya. Tentu saya nggak mau mungkin membuka database orang ini ya. Mungkin contoh ya, kalau dibilang database ya, ini teman-teman tahu namanya nih, tapi saya nggak mau nunjukin email dan WA-nya, apalagi WA ya. Coba di sini ada akun testing saya nggak ya? Wah, sayangnya nggak ada sih ini, karena saya nggak mau membukanya. Yang jelas ini teman-teman isinya adalah berupa nama, email, dan nomor WA. Nah, itu yang akan saya sharingkan kepada teman-teman di video kali ini ya. Cara mendapatkan 1000 data customer dengan strategi list building. Nah, perlu diketahui teman-teman, saya melakukan list building ini tentu aja ya kita perlu yang namanya tools untuk melakukan list building. Tools untuk melakukan list building. Sebenarnya teman-teman, list building ini adalah bagian dari pembahasan atau turunan dari yang namanya email marketing ya teman-teman. List building pasti sangat erat kaitannya dengan email marketing, karena list building sendiri itu tuh lebih kepada mengumpulkan nama dan email sebenarnya. Bahkan dengan email aja itu udah bisa dibilang dengan list building. Karena list building itu ya, list itu sebenarnya adalah email lebih tepatnya teman-teman. Gitu. Jadi tools untuk melakukan list building, kalau saya sendiri ya, marketing sebagai tools utamanya. Lalu teman-teman, kedua saya menggunakan Star Sender sebagai urusan CRM di WA-nya customer for WhatsApp gitu ya, untuk WhatsApp. CRM itu Customer Relationship Management ya teman-teman. Jadi untuk berkomunikasi dengan calon customer atau dengan customer melalui WhatsApp. Sementara marketing ini sebagai ujung tombak, sebagai tools utamanya melakukan CRM.
karena marketing ini sudah bisa terintegrasi dengan Star Sender. Teman-teman kalau nggak tahu apa itu Star Sender, intinya adalah Star Sender ini adalah WA gateway, teman-teman. WA gateway, WhatsApp gateway, di mana dia sebagai tools ya yang akan mengirimkan pesan-pesan yang sebenarnya terkirim di email, tapi bisa kita kirim juga ke WA dengan melalui fitur yang ada di Star Sender ini. Dia sebagai WA gateway, teman-teman, WhatsApp gateway gitu untuk WhatsApp. Nah, ini tools utamanya. Lalu apa lagi ya? Kalau di saya tentu aja WordPress ya, teman-teman, karena websitenya berbasis WordPress. Kali ini sih bebas sih, teman-teman ya. Untuk ini lebih ke webnya, teman-teman. Ke webnya ini bisa menggunakan WordPress, bahkan tanpa website juga kita bisa list building sebenarnya sih, teman-teman ya. WordPress plus saya menggunakan core system dari Sejoli gitu ya, teman-teman. Ini sebagai apa ya, core web, ini sebagai web system untuk menampung itu si marketingnya, untuk mendeliver materi atau ya video materi ya. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan apa yang akan teman-teman bagikan sebagai lead magnet ya. Karena kita membangun database ini, teman-teman, data customer ini untuk dilakukan list building ya, itu kita perlu banget yang namanya lead magnet. Jadi dengan lead magnet inilah kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, orang itu dengan dijanjikan sesuatu tersebut, entah itu mungkin e-book, entah itu mini course, e-course dalam bentuk mini ya, sebagian kecil gitu, tapi daging juga gitu, teman-teman. Jadi pokoknya gimana teman-teman mengemas si lead magnet tersebut tuh berasa oke, free tapi premium. Jadi istilahnya kan freemium. Bagaimana caranya kita bisa meyakinkan orang tersebut mereka mau memberikan data mereka. Kan biasa gitu ya, kita bertukar value ya, barter value. Kita si customer database ya, calon database memberikan nama, email, dan WA-nya kepada kita, which is itu database ya. Tapi kita memberikan apa yang mereka harapkan dari pertukaran value ini. Nah, yang kita berikan, kalau seperti saya itu, saya jarang sih beri ebook ya, teman-teman. Kalau saya sih lebih senang lead magnetnya itu berupa mini course atau bahkan free webinar gitu ya, teman-teman. Itu marketing, Star Sender, WordPress. Itu aja sih. Nah, biar kebayang ya, teman-teman, kita masuk ke praktek. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di beberapa bulan yang lalu, tadi kalau kita lihat ya, ini saya lakukan, datanya itu mulai dapat di bulan April. Kalau dilihat konten saya di bulan April, Bang, ini harus jadi content creator dong. Ya, kalau di posisi saya, karena saya creator, ya teman-teman harus jadi content creator. Sebenarnya apapun ya, teman-teman, sumber traffic. Karena kan kita untuk mendatangkan calon customer, kita butuh traffic ya. Nah, silakan nih teman-teman pikirkan traffic teman-teman dari mana nih. Kalau saya, traffic kan hanya ada dua nih setahu saya, teman-teman. Organik dan berbayar. Nah, organik saya tuh salah satunya karena saya ngonten dan paham digital marketing, tentu saya manfaatkan akun sosial media saya ini, konten saya ini untuk menampung sebanyak mungkin database atau data customer, teman-teman. Yaitu saya menggunakan cara organik berarti ya, yaitu dengan konten. Cara organik yang lain sebenarnya sesimpel teman-teman update status di WhatsApp, lalu langsung berbagi ke teman-teman, itu juga bisa. Tapi yang paling mudah ya, mungkin di dunia digitalnya itu, dulu mungkin sebelum ada maraknya content creator ini, konten ini, itu teman-teman internet marketers yang dulu-dulu lama-lama tuh mereka membuat artikel yang SEO friendly. Jadi bagaimana mereka mengkonsepkan sebuah artikel itu yang gampang ke indeks oleh Google lah kalau gitu ya. Jadi pokoknya SEO friendly gitu, teman-teman. Tapi
Cara organik menampung traffic secara organik yang paling works untuk saat ini adalah dengan konten. Nah, kalau saya sendiri kontennya fokus di Instagram aja. Di TikTok tidak terlalu, apalagi di Twitter dan yang lainnya, dan Threads juga. Gitu teman-teman. Jadi saya bikin konten bagaimana orang-orang itu tertarik dengan apa yang saya bahas atau apa yang saya spill di konten. Nah, saya janjiin tuh komen apa nanti akan saya berikan lead magnetnya, yaitu berupa mini course tadi teman-teman. Kalau nggak salah ya, saya mendapatkan sampai 1000 data ini dari, ini kan terkait mini course-nya teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu apa sih yang Bang Fadli berikan di mini course-nya tersebut gitu ya teman-teman, di mini course solopreneur ini. Kan ini yang saya dapetin 1000 data ya, 1000 data customer. Saya janjikan teman-teman, karena ini mini course ya, ini sebagian besar dari langsung solopreneur aja. Sebagian besar modul atau video materi yang ada di kelas utamanya. Kelas utamanya itu teman-teman ini kelas utama itu ada 30-an modul ya, cukup banyak. Bahkan saya biasanya akan selalu update tuh kalau ada informasi terbaru terkait solopreneur ya teman-teman. Sampai saat ini juga saya masih solopreneur gitu teman-teman. Nah, yang saya bagikan untuk mendapatkan 1000 data customer ini teman-teman adalah mini course solopreneur-nya. Karena nggak berbayar nih, kan itu ya, kita barter value. Mana ya mini course solopreneur? Nah ini, ada 2 ya. Ada 2, mungkin yang ini aja. Nah ini ada 11 modul. Ini yang 2 ini sebenarnya udah ada videonya, cuma saya belum update nih. Nah kalau dibuka gitu ya teman-teman, materinya tuh kurang lebih, tunggu loading dulu. Jadi ada alasan orang untuk memberikan data mereka. Tentu ya kita barter value namanya teman-teman. Bentar. Web WordPress ini tuh itulah kendalanya ya teman-teman. Kita memang harus menggunakan hosting yang spek tinggi sih ya. Kebetulan hosting yang saya gunakan ya speknya nggak terlalu yang bagus-bagus banget lah. Perlu diupdate sih ini karena udah ribuan member juga ya. Kalau di total sih itu kayak kurang lebih 4 ribuan member atau user yang sudah mendaftarkan akun mereka di web kelas saya ini teman-teman. Oke, karena ini masih lama gitu ya, nanti dulu aja konsep saya jelaskan kembali tadi. Nah ini udah ya teman. Jadi ini beberapa video-video yang ada di mini course solopreneur ini teman-teman. Cukup daging menurut saya ya. Saya menyampaikan apa itu solopreneur, sumber income solopreneur. Jadi ketahuan nih di sumber income ini saya cerita cukup banyak sih. Saya juga bikinin seperti mind map gitu dari mana saya dapetin income selama menjadi solopreneur ini teman-teman. Semoga bisa cepet nih loadingnya. Coba kita tunggu sebentar. Oke, agak lama ya. Jadi teman-teman, ini mungkin nanti aja ya. Teman-teman, kalau saya kan sebagai creator nih teman-teman. Kalau teman-teman, ya ini sebenarnya materi yang sekarang saya buat ini lebih cocok untuk teman-teman yang sudah menjadi content creator ya. Jadi saya mengajak teman-teman yang menjadi content creator, menjadi creator tuh mulai bangun database-nya sendiri, bukan mengejar followers aja, tapi lebih kepada dorong juga, pikirkan juga bagaimana followers ini menjadi database kita. Karena yang sebenarnya on traffic ya, traffic yang kita miliki adalah database kan teman-teman. Kalau traffic di sosial media itu karena kita ngonten, itu yang kita dapatkan ya berupa views dan followers, dimana ini hanya angka aja di sosial media teman-teman. Kenapa saya bikin video ini teman-teman? Jadi saya tadi itu berarti di tanggal 16 Oktober, karena mungkin video ini kan saya upload di YouTube ya, mungkin teman-teman akan nonton di kemudian hari begitu. Nah di sini saya ya memberikan awareness lah ya, bahwa jangan ngejar followers aja. Intinya followers itu nggak guna kalau gitu ya tidak diubah menjadi database kita sendiri gitu teman-teman. Jadi saya kepikiran bikin video panjangnya nih ke teman-teman
mungkin nanti yang ada di YouTube gitu ya. Nah, teman-teman, sebenarnya nggak begitu rumit ya untuk teman-teman membangun sebuah data customer ya. Kalau teman-teman perhatikan tadi tools yang saya maksud, sebenarnya dua tools ini bisa teman-teman abaikan cukup dengan menggunakan marketing. Ya tentu kita tetap butuh tools teman-teman atau platform untuk menampung si list ini, si data customer ini. Nah yang paling saya rekomenin banget dan paling worth it dan paling murah gitu ya teman-teman, paling terjangkau gitu ya adalah marketing. Karena teman-teman, marketing ini sistemnya menggunakan kredit ya. Dimana kalau dibuka websitenya ya, itu hanya dengan 200.000 teman-teman, itu teman-teman udah dapat 100.000 kredit. Dan enaknya teman-teman, si marketing ini dia menggunakan sistem kredit. Jadi selama masih ada kredit, bahkan juga 1 kredit ya, kita tetap bisa menggunakan marketing ini tanpa harus melakukan aktivasi atau langganan lagi. Biasanya kan sebuah platform itu memberlakukan langganan kan ya. Kalau udah habis langganan ya kita bayar dulu untuk bisa menggunakannya gitu kan ya teman-teman. Nah beda dengan marketing, dia sistemnya kredit. Selama kreditnya masih ada, si marketingnya atau tools marketingnya masih bisa kita gunakan gitu teman-teman. Nah anggaplah teman-teman udah bikin konten nih ya. Apapun bisnis teman-teman ya, apapun keadaan teman-teman, kalau sekarang ingin membangun list building gitu ya, itu silakan teman-teman riset sendiri gitu ya, apa yang teman-teman berikan berupa lead magnetnya. Nah kalau sekarang ya topik yang saya bahas sekarang memang lebih cocok ke teman-teman creator kayaknya ya. Jadi mengconvert followers yang udah ada menjadi database kita sendiri gitu ya teman-teman. Nah anggaplah kita udah bikin konten nih ya, bikin konten. Nah kita mengajak orang untuk mengisikan data mereka untuk kita janjikan sesuatu. Anggaplah tadi teman-teman di sini ya. Nah kalau kasusnya saya kan komen apa atau DM saya, Bang minat mini course solopreneur-nya. Nah saya akan kirimkan link akses untuk mengakses mini course ini. Tapi saya menggunakan sistem teman-teman. Saya nggak, kalau di sini ya saya nggak mau orang yang bukan terdaftar bisa mengakses si mini course solopreneur ini ya karena saya menggunakan sistem ya. Nah mungkin saya di awal ini akan tunjukkan kepada teman-teman tanpa harus membuat sistem yang rumit. Cukup dengan marketing ini aja ya teman-teman sudah bisa membangun database atau list building. Nah yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah ya step by stepnya. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan marketing, kalau teman-teman belum mau mengeluarkan budget 200.000, teman-teman sebenarnya bisa daftar dengan membuat akun dengan cukup bayar 75.000 aja. Itu teman-teman bisa memiliki 25.000 kredit marketing. Kredit marketing itu yang ini. Itu dengan cara teman-teman nanti saya akan tulis di kolom deskripsi video YouTube inilah ya. Untuk menghubungi saya buat teman-teman daftar akun marketing dengan harga 75.000 untuk mendapatkan 25.000 kredit gitu. Jadi yang pertama dilakukan teman-teman, tentu kita akan bikin listnya dulu. Tadi ya saya list mini course ya, berarti minat lah saya bilang ya, atau iya minat mini course solopreneur. Ini buat testing ya, kebutuhan testing, karena listnya udah ada teman-teman. Nah di marketing itu kita bisa melakukan grouping di listnya ya. Nah ini anggap aja saya mau masukin ini ke grup mini course solopreneur, tambah add group, submit. Nah jadi dia akan membuat grup baru. Nah nama pemilik list ini teman-teman siapa, ya, ini adalah nama pemilik list. Ini nanti tertulis saat kita mengirimkan email ke list email, teman-teman. Jadi nanti saat kita ngirim email, ini yang tertulis di sini loh, teman-teman. Nah, kalau contohnya kayak gini. Nah, ini nih, info dari Genius. Jadi itu nama tadi itu akan tertulis di sini, teman-teman. Ya, kalau saya mungkin ini Fadli dari Akademi Digital, salah satu website saya, domain saya. Nah, ini.
Nah, ini enaknya marketing ini teman-teman, bisa diintegrasikan dengan tools ya, WA, tools WA marketing, di mana saya menggunakan Star Sender. Ini ada beberapa pilihan, tapi saya menggunakan Star Sender. Nah, ini tinggal masukin API key-nya. Ini mungkin karena cukup rahasia karena API key ya. Mungkin saya buka di tab lain dulu. Sebentar, saya ambil API key-nya dulu. Nah, ini. Oke. Saya perlu alihkan dulu ya, teman. Karena ini masukin API key. Oke, udah. Submit. Nah, udah selesai, teman. Mohon maaf ya, saya nggak bisa tunjukin karena memang cukup kredensial untuk API key-nya. Nah, tadi list yang saya bikin, teman-teman, ini kok banyak ya testing. Nah, ini listnya udah kita bikin. Nah, di marketing, teman-teman, untuk memasukkan orang ke dalam list itu ada beberapa cara. Cara pertama adalah kita bisa integrasikan marketing ini ke website WordPress kita, which is dengan form ya yang ada di Elementor Pro. Nah, itu form yang ada di Elementor Pro dengan marketing itu bisa diintegrasikan. Cuma kalau pakai website kan ribet lagi ya, teman-teman, harus ada domain dulu, langganan hosting juga, dan langganan Elementor Pro juga, ribet banget. Nah, kita menggunakan cara termudahnya, teman-teman, yaitu dengan menggunakan form yang sudah disediakan oleh marketing ini juga. Jadi kita bikin list baru ya. Bikin form baru. Namanya form minat mini course solopreneur. Jadi ini testingnya saya hilangin ya. Nah, ini nanti keperluannya adalah saat orang ada mengisi form, dia akan mengirimkan notifikasi ada list baru nih, ada kontak baru yang masuk nih, gitu teman-teman. Nah, ini kita pilih listnya, ini yang mengisi form ini mau dimasukin ke list mana. Nah, itu artinya, teman-teman. Tadi ini yang udah kita bikin baru ya, mini course solopreneur testing. Nah, kita pilih field apa yang harus diisikan orang tersebut untuk masuk ke list ini, ke list mini course solopreneur ini. Nah, kalau saya biasanya nama dan nomor WA ya, nomor WA di marketing itu mobile, teman-teman. Kalau email udah pasti default ya, secara default pasti kecentang, nggak bisa enggak soalnya. Next, ini bisa next, ini nggak usah, bisa next aja, udah next aja. Submit. Nah, kita udah bikin form baru untuk orang-orang mengisikan data mereka gitu ya, teman-teman, untuk mendapatkan apa yang kita janjikan ke mereka, barter value-nya. Tadi nama formnya mini course solopreneur. Nah, ini. Nah, bentuk formnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, jadi teman-teman tanpa web aja nih sebenarnya udah bisa punya teman-teman, web, atau ini kan tampilan website ya, tampilan form website. Nah, tapi teman-teman tanpa punya website juga, teman-teman udah bisa bikin form seperti ini loh, dengan akun marketing aja. Tapi ingat, teman-teman, untuk menggunakan marketing itu memang perlu ya, teman-teman, yang namanya domain. Jadi minimal teman-teman tambahin domain 1 lah gitu ya. Untuk domain juga bahkan teman-teman bisa mulai dengan 25.000 aja untuk setahun. Itu kalau nggak salah domain dengan extension .my.id. Itu murah lah, teman-teman. Nah, domain yang murah itu, terus langganan marketing. Udah, teman-teman, sesimpel udah bisa punya sistem untuk menampung data customer. Ya, ingat ya, ini kita menampung data customer secara sederhana aja ya. Anggaplah teman-teman, mungkin teman-teman punya ebook. Itu ebook gampang banget kan, tinggal teman-teman upload ke Google Drive, ambil linknya ya. Kalau udah dapat linknya, nanti kita bisa kemas tuh di marketing. Orang-orang yang sudah mengisikan form ini, form di marketing, form tadi ya, mana? Ini langsung akan terkirim link untuk mendapatkan ebooknya, gitu teman-teman. Nah, setelah formnya jadi, oke, ini udah jadi. Nah, selanjutnya kita lakukan adalah, teman-teman,
kita bikin email autorespondernya. Oke, untuk list tadi kan list testing solopreneur ya. Nah ini, nah kita teman-teman selanjutnya adalah setelah kita bikin formnya nih, ingat ya, orang isi form ini akan masuk ke list ini, gitu ya, ke list yang kita barusan bikin, minat mini course solopreneur. Selanjutnya teman-teman adalah membuat email autoresponder, biar teman-teman orang yang mengisi form ini sesaat dia klik submit, orang itu langsung mendapatkan apa yang mereka ingin dapatkan, apa yang kita janjikan ke mereka. Jadi kita nggak kirim manual teman-teman, semuanya serba otomatis ya, gitu. Nah yang perlu dilakukan teman-teman adalah membuat email autoresponder. Email autoresponder yang berisikan informasi atau link akses yang mereka harapkan. Karena kan di sini posisinya saya memberikan akses mini course ini ya. Anggaplah ini mungkin berupa video YouTube lah. Contohnya ya teman. Biar satu link aja nih. Biar gampang itu. Ini satu link aja ya. Salah satu video YouTube saya diambil di mana bagusnya? Channel saya. Nah ini mungkin mungkin ini ya teman-teman, building ya. Nah nanti orang yang mengisi link itu akan dapatkan video ini, contoh ya, ini buat contoh nih teman-teman. Jadi tadi mana ya autorespondernya, ini autoresponder after, ini penamaan ini sesuai style masing-masing aja ya teman-teman. Autoresponder after submit, kalau saya begini sih ya, submit form mini course. Kalau saya berupa video ya teman-teman, mini course solopreneur. Nah pilih listnya, mau dikirimin ke list mana nih gitu ya. Tadi testing. Nah ini mini course, ini bisa dicentang aja biar dia ngirim ke list yang sudah ada. Anggap kalau teman-teman udah listnya ini tuh udah berisikan orang kayak gini nih, udah ada 3, udah ada 2, 61. Jadi kalau kita centang send to existing ini, dia akan mengirimin juga ke list yang sudah ada. Kalau nggak kita centang, dia hanya mengirim ke list yang baru masuk, gitu bedanya. Centang aja, next. Nah di sini ini di checklist aja teman-teman. Ini artinya adalah nanti from name-nya itu tadi di sini nih info dari Genius ini, dia akan mengikuti defaultnya ini teman-teman. Tadi saya bilang kan from name-nya itu Fadli dari Akademi Digital. Jadi nanti Fadli dari Akademi Digital ini akan tertulis di atas ini teman-teman. Begitu. Jadi centang from list-nya dan klik juga, centang juga choose from name as listed in list. Yang ini maksudnya ya. Nih. Kalau udah next, nah ini dia teman-teman, email yang terkirim secara otomatis apabila orang itu sudah submit si form ini, gitu ya. Di subjeknya mungkin apa ya? Ini link video solopreneur ya, video mini course solopreneur. Biar gampang ya, saya bikinnya gini aja ya teman-teman. Soalnya kalau berupa akses kelas ini tentu daftar dulu kan ke akun platform edukasi saya ini untuk mengakses mini course solopreneur secara lengkapnya. Anggaplah ini teman-teman, kita janjinya itu satu video aja sih gitu ya, atau satu link aja, link ebook kah, link video kah. Tadi kan saya ambil link video YouTube kan ya. Sip, mantap. Ini yang kita sampaikan ke orangnya ya, ke emailnya. Sip, mantap. Namanya akan terpanggil nanti teman. Selamat, Anda berhak mendapatkan mengakses lah ya, mengakses video mini course solopreneur yang sudah saya janjikan sebelumnya. Terus biasanya kayak saya gini, langsung aja klik link
yang ada di bawah ini. Nah, biasanya saya gitu. Saya kalau ambil icon itu biasa di sini, teman-teman. Nah, ini di bawah. Tadi video YouTube-nya mana ya? Ini ya. Nah, ini link YouTube ya. Udah. Apalagi ya, paling di bawah itu aja sih. Terima kasih gitu. Fadli. Nah, bisa saya gini. Nah, enaknya gokilnya marketing ini, teman-teman, kita mengirimkan email ini sekaligus bisa mengirimkan WA. Nah, itulah tadi gunanya saya masukin API WA gateway-nya ya. Dalam hal ini saya menggunakan Star Sender karena saya juga agensi, teman-teman, agensi resmi Star Sender. Nah, ini bisanya. Jadi ini akan terkirim juga sesaat orang itu mengisi form ini ya, teman-teman. Kan ini ada field buat WA nih. Oke. Jika udah, dirasa udah, klik submit. Nah, ini mungkin perlu diklik teks. Oke, submit. Nah, udah, berarti email tadi udah kebikin ya, email autoresponder, di mana email ini akan terkirim sesaat setelah orang itu mengisikan form ini, mengisi data mereka ya. Gitu, teman-teman. Tadi apa namanya? Mini course. Nah, ini ya, teman-teman. Oke, itu udah, stepnya udah ya. Dah, tinggal eksekusi orang itu. Ya berarti yang kita share adalah link ini, teman-teman. Mungkin teman-teman kalau ya teman-teman yang content creator nih, yang di-share adalah link ini. Kalau teman-teman nggak mau linknya naked seperti ini, naked itu artinya telanjang ya, dalam tanda kutip, nggak kepanjangan begini, teman-teman bisa menggunakan penyingkat link ya, platform website penyingkat link seperti Bitly ini, teman-teman. Nah, contoh kayak gini. Aduh. Nah, ini form pendaftaran, form apa ya, minat mini course solopreneur. Nah, ininya bebas ya, teman-teman. Nah, tinggal ambil link ini. Ya udah, teman-teman, nggak apa-apa, nggak usah share yang link ini biar kepanjangan gitu ya, biar nggak kepanjangan. Nah, teman-teman singkatin sampai jadi sesingkat ini, teman-teman, menggunakan Bitly itu. Di enter, dia akan mengarah ke sini juga nanti gitu ya. Nah, sekarang kita cobain ya, eksekusi, teman-teman. Tes ya. Tes mengisikan apanya? Formnya, biar nanti kita mendapatkan data customer, kan itu tujuannya ya. Ini email yang pertama, di bawahnya nama Fadli aja. Nah, nomor WA saya ini 628. Dia harus 628 atau 08? Bisa 08 nggak salah. Ini data saya. Nah, saya klik submit ya. Ingat ya, orang yang mengisi form ini dia langsung otomatis mendapatkan link akses bebas nih, mau ebook kah, berarti link ebooknya, atau video tutorial lah, berarti link video YouTube, atau apapun video source yang teman-teman menggunakan, entah teman-teman menggunakan video hosting kah atau apa, bebas. Submit. Nah, dengan begini, teman-teman, form ini ya, form yang testing tadi harusnya udah keisi, teman-teman. Testing. Nah, udah keisi ya, ini data saya udah masuk nih, teman-teman. Berarti kalau begini seharusnya ya, karena kita udah mengirimkan atau setting autoresponder ini akan terkirim saat pendaftaran itu juga, sesaat itu juga gitu ya, teman-teman. Nah, harusnya di sini kalau saya cek, nah, saya dapat autorespondernya. Gitu, teman-teman. Jadi orang tersebut dapat ya apa yang mereka inginkan, yang kita janjikan, video tutorial begitu, apapun gitu ya, teman-teman, entah itu link ebook, link video materi ya, video YouTube yang teman-teman unlisted mungkin. Jadi yang bisa mengakses videonya adalah hanya orang-orang yang memiliki linknya kan ya, gitu, teman-teman. Jadi udah nih, orang tersebut dapat apa yang mereka harapkan tadi, yang kita janjikan ini. Nah, terus data customer-nya gimana, Bang? Nah,
contohnya ya gitu teman-teman. Ini cara paling simpelnya. Jadi saya kita udah dapat nih database, data customer ya. Ini bukan followers lagi nih. Tapi ini adalah followers yang terconvert menjadi database kita. Ingat ya, kalau saya bilang database, kalau bagi saya sendiri itu berupa nama, email, dan nomor WhatsApp. Kita cek apakah benar-benar terconvert atau tersimpan di tools email marketing yang kita gunakan. Kebetulan saya menggunakannya Mailketing. Jadi kalau membuka database dia memang agak loading ya teman, karena mungkin dia nge-reload di server database-nya. Kalau di email namanya subscriber juga ya teman-teman, sama dengan YouTube. Jadi list-list yang kita tangkap itu namanya subscriber atau kontak ya. Tunggu. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini yang database itu teman-teman. Nah, inilah yang saya edukasi ke teman-teman content creator ya, ubahlah followers itu menjadi database. Jadi teman-teman, ini kan salah satu contoh list yang saya miliki ya. Tadi yang mini solopreneur itu teman-teman, aslinya ya. Aslinya saya mendapatkan nih tersimpan di sini teman-teman. Saya nggak tahu kan tadi di website itu tertulisnya 1000 ya, 1008. Nggak tahu apakah terjadi error begitu ya, karena kurang tepat nih. Tapi saya yakin 903 ini adalah bagian dari 1000 ini. Mungkin beberapa ada yang sama datanya kayaknya. Iya ada yang sama sih ini. Karena kalau nggak salah Mailketing ini tidak menduplikat ya data yang sama. Itu ya teman-teman, dari video cara mendapatkan 1000 data customer dengan strategi list building. Mungkin sampai sini dulu aja ya teman-teman. Buat teman-teman yang ingin belajar lebih jauh, lebih lanjut mengenai list building, di mana inilah bagian dari pembahasan email marketing ya teman-teman. Teman-teman bisa daftar kelas saya, kelas email marketing yang sudah saya siapkan modul-modulnya ya. Nanti link pendaftarannya akan saya tuliskan di deskripsi. Ini sampai itu dulu aja teman-teman, video cara mendapatkan 1000 data customer dengan strategi list building. Mungkin ini ya teman-teman, bagi teman-teman yang bertanya, emang kenapa bang kalau saya udah dapat sebanyak ini database, selanjutnya buat apa database-nya? Iya, teman-teman bisa melakukan yang namanya email marketing teman-teman. Sesimpel teman-teman menawarkan produk-produk atau jasa berikutnya. Tadi kan teman-teman membahas kalau saya tadi ya mini course solopreneur, berarti bisa saya tawarkan nih, ini ada loh salah satu produk digital yang bisa dijual gitu teman-teman. Pokoknya intinya kita bisa promosi langsung ke customernya, bukan lewat sosial media lagi teman-teman. Begitu. Dimana tadi kan kita punya email, nomor WhatsApp, dan namanya. Pokoknya bisa untuk promosi ke depannya gitu teman-teman. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang ingin saya sampaikan, sharing di cara mendapatkan 1000 data customer ya, untuk dengan strategi list building. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.